Om Swastiastu. Salam Guru Penggerak. Nama saya Nikada Ariadnya Sari dari SD Negeri 4 Tabiagung. Saya Ayu Dedesri Rabianti dari SD Negeri 4 Lepegan. Saya Lubuk Supadewi dari SD Negeri 1 Kediri. Kami merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Dalam video ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 pada materi coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Swastiastu Bu Ayu. Bagaimana kabar Bu Ayu? Ibu, sebelum kita melakukan coaching kali ini ada beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching yang sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, dan juga prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan maksimal pada hari ini ialah memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Baik, pertanyaan yang kedua, kegiatan kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Ayu, pertanyaan yang terakhir ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin kursi saya kali ini menemukan solusinya dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu ya kegiatan observasi kita kali ini. Lanjutkan Ibu melakukan coaching kepada coaching. Baik Bu semua, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Ayu. Baik, bagaimana kabarnya? Swastiastu juga Bu Ayu. Sekarang kabarnya baik. Bagaimana Bu Ayu? Kabarnya sehat? Hubungannya ini saya mengambil doa ke sini karena saya ingin mendengar mau bicara dengan saya. Apa benar itu? Iya Bu, benar sekali. Di sini saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Ayu. Baik Bu, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrolnya agak sedikit santai ya Bu. Lama dan lamanya mungkin 15 menit sampai 20 menit, bagaimana Bu? Ya Bu, bisa. Kebetulan hari ini saya tidak ada jam mengajar. Nah, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Begini Bu, ini terkait dengan kebersihan lingkungan yang ada di sekolah dan kurang sadarnya peserta didik kita dalam membuang sampah pada tempatnya. Jadi, apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Ibu capai dalam diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dan perubahan dari permasalahan peserta didik. Terus, ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya juga ingin tahu penyebab dari permasalahan ini dan bisa mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, sekarang coba Ibu ceritakan ke saya secara detail apa yang sebenarnya terjadi. Begini Bu Ayu, di sekolah saya lingkungannya itu sangat kotor sekali. Sampah-sampah banyak berserakan apalagi pada saat jam istirahat. Peserta didik yang habis berbelanja itu dengan seenaknya membuang sampah di halaman, sehingga pemandangannya terlihat sangat jorok dan kurang indah dipandang mata. Dan saya merasa dengan keadaan seperti itu tentu akan mempengaruhi terhadap situasi belajar dan kesehatan
keselamatan peserta didik juga. Jadi kita tentu sudah tahu bersama kenyamanan belajar merupakan salah satu indikator kebersihan dalam proses belajar mengajar. Apa yang membuat Bu Ari berpikir seperti itu? Kan ada pepatah yang mengatakan itu di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat juga kan Bu. Nah begitu pula di dalam lingkungan sekolah yang bersih, di dalamnya tentu ada peserta didik yang sehat pula. Nah, maksudnya ibu ini seperti ketika lingkungannya bersih dan nyaman, tentu dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar muridnya nih. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, sekarang menurut Bu Ari, lingkungan yang bagaimana seharusnya yang ada di sekolah Bu Ari? Kalau menurut saya lingkungan yang harus ada di sekolah itu adalah lingkungan yang bersih, aman, nyaman dan tertata Bu. Tidak ada sampah yang berserakan, warga sekolahnya juga sadar dengan kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan dan memilah sampah berdasarkan jenisnya. Nah, menurut Ibu, dari rentangan nilai 1 sampai 10, tingkat kebersihan dan kesadaran siswa akan kebersihan di sekolah itu berada di nilai rentang berapa Bu Ari? Untuk saat ini saya rasa sekolah saya kebersihannya berada di rentang 5 Bu ya. Nantinya saya ingin adanya perubahan setelah kegiatan ini minimal lah di nilai 8. Baik, Ibu sudah memiliki niat untuk membuat perubahan di sekolah Ibu. Nah, sebelum itu apakah Ibu sudah mengetahui atau menggali potensi apa yang dimiliki sekolah ataupun siswa dalam perubahan tersebut Bu Ari? Sudah Bu. Di sekolah saya itu ada masing-masing kelas itu ada 3 buah tempat sampah. Ada tempat sampah yang anorganik, organik, dan kaca atau beling. Nah selain itu di sekolah juga punya tempat pengolahan sampah organik sederhana yang berada di belakang sekolah. Sedangkan untuk siswa mereka mau menurut tetapi saat mereka diawasi saja. Nah sekarang apa yang Ibu lakukan atau strategi apa yang ingin Ibu kembangkan agar perubahan itu terjadi? Rencananya saya mau mengadakan sosialisasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah dan peserta didik, di mana sosialisasi ini bertujuan untuk menyadarkan baik itu guru maupun peserta didik tentang pentingnya lingkungan yang sehat bagi pembelajaran serta pentingnya pengelolaan sampah bagi lingkungan sekitar. Pengelolaan sampah itu seperti apa yang Ibu maksud ya Bu Ari? Pengelolaan sampah yang saya maksud di sini itu adalah pemilahan sampah antara sampah organik dengan sampah yang anorganik Bu. Di mana sampah yang organik ini sekolah yang kelola mungkin ditimbun di dalam sebuah wadah lalu dikasih obat atau bakteri yang nantinya akan bisa menjadi pupuk bagi tanaman yang ada di sekolah. Nah, sedangkan sampah anorganiknya itu seperti sampah plastik dan botol, saya mau membuatkan program ekobrik yang nantinya sampah-sampah ini dikumpulkan oleh seluruh warga sekolah dan apabila sudah banyak bisa dijual sehingga dapat menguntungkan bagi warga sekolah. Di samping itu juga kita dapat mengurangi sampah dan kita dapat memanfaatkan sampah tersebut menjadi sebuah barang yang bernilai ekonomi Bu. Wah, bagus sekali Bu Ari ya. Nah, terus kira-kira kapan akan dilaksanakan kegiatan tersebut? Mungkin secepatnya Bu ya, karena di sini saya ingin sekolah itu menjadi bersih, rapi dan nyaman. Oke, lebih cepat lebih baik Bu Ari ya. Untuk dapat mensukseskan rencana kegiatan Bu Ari, siapa saja yang ingin Ibu libatkan? Mungkin pertama saya tentu akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah nantinya akan yang bertanggung jawab dan memberikan izin untuk kegiatan ini Bu. Dan selanjutnya saya akan mengajak teman-teman guru untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, di mana saya berharap gurulah yang pertama kali nanti mencoba dan tentunya akan ditiru oleh peserta didik lainnya. Terus saya tentunya mengajak aktor utama dalam kegiatan ini yaitu peserta didik saya sendiri, di mana akan semua peserta didik akan saya libatkan agar kegiatan ini bisa memberikan dampak yang cepat dan besar dalam waktu yang singkat. Dan ada pula orang tua yang saya libatkan dalam kegiatan ini, itu
sebagai pendamping dan pengamat. Dan yang terakhir adalah masyarakat dan pemangku kepentingan yang turut saya libatkan, khususnya pengepul sampah plastik, di mana pengepul ini saya libatkan untuk nanti membeli hasil dari pengumpulan sampah plastik yang dikumpulkan oleh peserta didik dan juga rekan guru. Bagus sekali Bu Ari ya, sudah merencanakan berbagai solusi dan kolaborasi dengan pihak luar. Untuk mensukseskan kegiatan ini, selanjutnya komitmen apa yang ingin Ibu tunjukkan dalam kegiatan ini? Tentunya dalam membuat sebuah kegiatan, apalagi kegiatan perubahan Bu ya, harus ada komitmen yang kuat di dalamnya. Jadi komitmen yang ditunjukkan adalah komitmen tanggung jawab dan kesadaran diri, di mana kegiatan ini saya harap bisa berjalan secara ajak berkelanjutan. Terus bagaimana cara Ibu membuat komitmen tersebut? Tentunya saya akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu Bu ya, dilanjutkan dengan keyakinan sekolah, di mana saya ingin menanamkan kepada peserta didik saya agar mereka senantiasa menjaga kebersihan itu merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Baik, itu Bu Ari, sangat bagus sekali ya. Dan rencana kegiatan Ibu sangat luar biasa sekali. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa didukung penuh oleh pihak sekolah dan rekan-rekan guru di sekolah Ibu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah kita ngobrol sekitar 15 sampai 20 menit Bu? Perasaan saya tuh menjadi tenang Bu ya. Saya bisa berdiskusi dengan Ibu sehingga semua masalah yang saya hadapi bisa menemukan titik terang, dan saya bisa mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan. Dan sekali lagi terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu Ari, mungkin ada lagi yang bisa Ibu sampaikan? Untuk saat ini belum ada, sudah cukup. Baik Bu Ari, kalau begitu tidak ada lagi yang ingin Ibu sampaikan, kita tutup diskusi kita yang mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi, dan saya tunggu perkembangan selanjutnya ya Bu Ari ya. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Bu Ari. Ibu Ayu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ari. Nah, sebelum menutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita Bu Sukma, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali atau memberikan solusi kepada coaching. Oke Bu Ayu, saya sebagai observer telah membuat catatan-catatan tentang coaching yang Ibu berikan kepada coaching. Yang pertama, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik menggunakan alur peta, kemudian sehingga coaching bisa menemukan sendiri solusi atau permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, Ibu sudah menggunakan prinsip coaching kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya, apa yang ingin Ibu tingkatkan setelah melakukan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan nanti adalah saya ingin menggali lagi kompetensi yang ada di dalam diri saya untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai alur cerita, sehingga Kuci bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Oh iya Bu, demikian dulu ya kegiatan pasca observasi kita kali ini. Nanti